salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Novi Handayani, SEMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nancy Resturamdani dengan NIM 1102220044, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Manajemen Laba pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan latar belakang masalah penelitian ini. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia melalui penerimaan negara, ekspor, penyediaan energi, dan penyediaan bahan baku industri. Namun, berdasarkan data kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB selama periode 2021 hingga 2025, sektor pertambangan masih mengalami fluktuasi. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan meningkatnya biaya operasional perusahaan pertambangan karena tingginya ketergantungan terhadap peralatan impor. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan kinerjanya, salah satunya melalui praktik manajemen laba. Berdasarkan data penelitian, manajemen laba juga mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2025. Selain itu, ukuran perusahaan juga mengalami fluktuasi. Profitabilitas menunjukkan tren menurun, sedangkan pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR terus mengalami peningkatan. Ketiga variabel tersebut diduga mempengaruhi praktik manajemen laba, sehingga menjadi fokus dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDB Indonesia periode 2021 hingga 2025 mengalami fluktuasi yang menunjukkan ketidakstabilan kondisi industri pertambangan. Yang kedua, rata-rata manajemen laba perusahaan sektor pertambangan periode 2021 hingga 2025 mengalami fluktuasi yang mengindikasi masih adanya praktik manajemen laba. Selanjutnya, ada ukuran perusahaan sektor pertambangan yang mengalami fluktuasi periode 2021 hingga 2025, sehingga diduga mempengaruhi kecenderungan manajemen laba. Selanjutnya ada profitabilitas perusahaan sektor pertambangan mengalami tren penurunan pada periode 2022 hingga 2025 yang diduga mempengaruhi praktik manajemen laba. Sedangkan pengungkapan CSR perusahaan sektor pertambangan terus meningkat selama periode 2021 hingga 2025 dan diduga berkaitan dengan praktik manajemen laba. Yang terakhir, hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pengungkapan CSR terhadap manajemen laba masih menunjukkan belum adanya ketidakkonsistenan hasil. Nah, selanjutnya ada ini dibatasi pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Variabel yang diteliti meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, corporate social responsibility, dan manajemen laba. Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan identifikasi masalah tadi, penelitian ini dirumuskan ke dalam 4 pertanyaan penelitian yang menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, CSR, baik secara parsial maupun simultan terhadap manajemen laba. Adapun tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Selanjutnya ada manfaat penelitian.
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu akuntansi, khususnya mengenai praktik manajemen laba. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, universitas, perusahaan, peneliti selanjutnya, serta pembaca sebagai tambahan referensi mengenai hubungan ukuran perusahaan, profitabilitas, CSR, dan manajemen laba. Nah, pada slide ini, penelitian ini menggunakan teori keagenan atau agensi teori yang dikemukakan oleh Johnson dan McLean pada tahun 1976. Teori ini menjelaskan adanya hubungan antara prinsipal sebagai pemilik perusahaan dan agen sebagai manajemen, perbedaan kepentingan, serta adanya asimetri informasi dapat menimbulkan konflik keagenan, sehingga mendorong manajemen melakukan tindakan oportunistik, salah satunya melalui praktik manajemen laba. Pada penelitian ini juga disajikan definisi setiap variabel, yaitu yang pertama, ukuran perusahaan yang diukur menggunakan LN total asset, profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA, corporate social responsibility menggunakan corporate social responsibility index berdasarkan GRI standar 2021, serta manajemen yang diukur menggunakan modified Jones model. Nah, pada slide ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian saya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, masih terdapat perbedaan hasil penelitian atau research gap mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan CSR terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan kembali dengan objek perusahaan sektor pertambangan periode 2021 hingga 2025 agar memperoleh bukti empiris yang lebih relevan. Berdasarkan teori dari penelitian terdahulu tersebut, selanjutnya disusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Pada kerangka berpikir, ini dapat dilihat bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan CSR diduga mempengaruhi manajemen laba. Berdasarkan hubungan tersebut, dirumuskan 4 hipotesis penelitian, yaitu H1, H2, dan H3 untuk mempengaruhi secara parsial, sedangkan H4 untuk mempengaruhi secara simultan. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021 hingga 2025. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dengan sumber data sekunder yang berasal dari Annual Report dan Sustainability Report yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia dan website resmi masing-masing perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 43 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling berdasarkan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Setelah itu, dilakukan proses seleksi. Diperoleh 9 perusahaan yang memenuhi kriteria, sehingga total observasi penelitian sebanyak 45, dan selanjutnya saya akan menjelaskan metode pengumpulan data dan instrumen penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, studi pustaka, dan observasi website perusahaan. Instrumen penelitian terdiri dari variabel dependen, yaitu manajemen laba yang diukur menggunakan modified Jones model. Sedangkan variabel independen terdiri dari ukuran perusahaan yang menggunakan LN total asset, profitabilitas menggunakan ROA, dan CSR menggunakan CSRI berdasarkan GRI standar 2021. Setelah data diperoleh, selanjutnya data akan dianalisis menggunakan teknik analisis berikut ini.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Dengan bantuan aplikasi SPSS, sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi menggunakan rantes. Selanjutnya, dilakukan uji hipotesis melalui uji T, uji F, dan koefisien determinasi atau R-square. Baik, demikian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan corporate social responsibility terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi proposal penelitian ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.